Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini langsung lanjut aja ke soal nomor 21 latihan soal prediksi SK 2023 bidang biologi. Jadi silakan simak dengan baik-baik ya. Nomor 21. Aliran darah merupakan salah satu jenis fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Maksudnya tuh dia itu adalah fluida incompressible. Compressible. Darah memiliki viskositas yang menyebabkan sedikit berbeda dengan fluida seperti air yang mengalir. Untuk itu terdapat berbagai besaran fisik yang mempengaruhi aliran darah. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar salah teman-teman. Jadi teman-teman bisa pause dulu baru kita nanti cocokkan jawaban kita di akhir. Opsi A, viskositas darah yang tinggi sering ditemukan pada pasien hipertensi. Jadi kalau misalnya hipertensi berarti otomatis BA atau blood pressure kan naik kan gitu ya. Nah, blood pressure-nya naik itu bisa diakibatkan karena R tinggi atau resistensinya tinggi. Kemudian bisa disebabkan juga karena pembuluhnya sempit atau kita bisa sebut sebagai R diameternya itu kecil dan bisa dipengaruhi oleh viskositas atau kita bisa singkatnya di fisika tuh N ya. Nah, apa pengaruhnya? Jadi viskositas itu menandakan kalau misalnya darah tuh apakah dia cair atau dia kental ya. Teman-teman bisa membandingkan kalau misalnya ya kita mau misalnya kita kayak menuangkan suatu cairan gitu tuh. Nah, kita harus mau balapkan ya dari misalnya dari kita buat bidang miring dari A sampai B gini. Kita balapin dulu nih, kita tuangin kan. Kita pertama tuangkan air. Kita hitung kecepatannya mungkin sekitar 5 second lah ya. Atau mungkin dari A sampai B. Tapi apakah dengan misalnya kita tuangkan darah A ke B itu dia jadinya 5 second? Jawabannya tidak teman-teman. Dia pasti lebih lama. Karena teman-teman pasti bisa bayangin lah kalau misalnya kita tuangkan alirkan darah dari atas ke alirkan darah itu kan jalannya lambat ya. Maka otomatis supaya mengimbangi jalannya air ini. Air kan 5 second tuh sedangkan mungkin nggak mesti 7 second sih. Tadi darah tuh lebih dari 5 second. Lebih dari 5 second. Nah, kalau misalnya mau menyeimbangkan air yang 5 second, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu dengan menaikkan tekanannya. Tekanan untuk mendorong fluida tadi harus dinaikkan. Jadi, teman-teman bisa dapat kesimpulan bahwa viskositas darah yang tinggi sering ditemukan pada pasien hipertensi itu benar. Darahnya kurang cair. Gitu. Kemudian opsi B, untuk mengkompensasi resistensi aliran darah, pembuluh darah dapat melakukan vasokonstriksi. Jadi menurutnya sih ini kalau misalnya R-nya terlalu besar atau resistensinya terlalu besar mungkin karena mungkin ada banyak plak lemaknya kan, R-nya itu besar, anggapannya naik, maka pembuluh darah tuh harus dikecilkan atau R-nya tuh harus dikecilkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan analogi jalan raya ya. Kalau misalnya dia jalannya bagus, itu berarti R-nya kecil atau nggak berlubang-lubang gitu. Tapi kalau jalannya berlubang, becek apa segala macam, itu R-nya besar. R yang ini ya, R yang ini. Nah, kalau misalnya R kecil diameter kecil, teman-teman bisa membayangkan lah ya, mana cepat antara kita naik naik motor atau naik kendaraan gitu di jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Pasti kita cepat berkendara tuh di jalan yang lebar pastinya kan, bukan yang sempit. Makanya otomatis kalau misalnya R besar, eh, supaya aliran darah itu cepat lah, atau misalnya dia nyampe lah ke jantung tepat dengan waktunya, maka kalau misalnya diameternya kecil, itu harus dikompensasi dengan R-nya diturunin. Jadi R besar dengan resistensi dan R kecil itu dia selaras gitu teman-teman. Dia efeknya sama. Kalau misalnya dia besar, kalau misalnya resistensinya besar, maka otomatis dia tuh kalau mau dikompensasi, kalau resistensinya besar ya, dikompensasi dengan melebarkan diameternya. Karena kalau misalnya dia sudahlah berlubang jalannya baru sempit, itu kan makin menghambat darah untuk mengalir kan. Jadi untuk otomatis Benny salah, seharusnya dia tuh menaikkan atau melebarkan. Istilahnya tuh di darah tuh dilatasi. Gitu teman-teman. Kemudian untuk opsi C, luas permukaan pembuluh berpengaruh pada volume darah. Volume darah itu tetap ya teman-teman, untuk orang yang belum pernah kecelakaan,
atau mungkin lagi pokoknya normal-normal atau sehat-sehat aja, volume darahnya itu akan mendekati mendekati 5 lah ya, 5 liter gitu. Pasti begitu. Nah, apakah ini dipengaruhi oleh luas permukaan pembuluh? Jelas tidak ya teman-teman. Jadi luas permukaan pembuluh, maksudnya ini diameter darah itu tidak berpengaruh sama volume teman-teman. Luas permukaan pembuluh itu berpengaruhnya kepada resistensi atau mungkin dia berpengaruh terhadap diameter ya dan segala macam. Jadi dia nggak berpengaruh sama volume. Volume darah itu tetap kurang lebih 5 liter mendekati gitu. Jadi untuk opsi C itu salah ya. Kemudian untuk opsi C, peningkatan osmolaritas dalam darah akan menghasilkan tekanan darah. Osmolaritas itu maksudnya adalah kenaikan jumlah zat molal di dalam darah. Maksudnya apa? Jadi intinya tuh darah tuh akan semakin eh, air tuh akan semakin mudah untuk masuk ke dalam darah. Maksudnya, berarti kalau misalnya osmolaritas darah itu naik, maka jumlah zat yang terlarut ya osmol gitu ya, osmol istilahnya itu akan meningkat. Kalau misalnya jumlah zat terlarutnya itu meningkat, maka otomatis darah akan menurun gitu ya teman-teman. Apa istilahnya itu kandungan air di dalam darah atau tekanan parsialnya air dalam darah itu menurun. Kalau misalnya P airnya menurun, maka otomatis kembali lagi teman-teman tekanannya berkurang. Ya, makanya dikompensasi dengan penaikan tekanan darah supaya dia itu bisa menyeimbangkan dengan yang normal. Jadi untuk opsi D itu salah ya. Nah, jadi kesimpulan untuk jawaban kali ini adalah untuk opsi A itu benar, opsi B salah, opsi C salah, opsi D salah. Nah, sekian dulu pembahasan untuk kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.